Halo Sobat Miskom, episode kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri yang judulnya Pocong Kuburan Keramat. Kejadian ini saya alami sekitar akhir bulan Juli 2016, di mana ketika itu kami ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di sana, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana, kami diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik jangan kaget, kalau di desa ini masih banyak hal-hal yang gaib dan supranatural. Di sini mah sudah biasa," ujar kepala desa itu sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat jadi kepala desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan, cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Dan yang mengherankan dari desa ini, ketika kami melakukan survei tempat, ternyata 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori untuk kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kades. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kami tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Dan kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantarkan surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami. "Den, kalau ada lagi KKN takut sama hantu enggak?" tanya tukang ojek. Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. "Aduh Pak, jangan ngomong yang enggak-enggak dong, kan serem. Kalau Bapak sendiri takut enggak sama hantu?" tanya temanku. "Ah, itu sih kecil, Den. Di sini sudah biasa. Tuh, di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat semua. Hehehe," kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang aneh. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu pun mati. Walau sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu, tapi tetap sia-sia. Beberapa saat kemudian, dor! Ban motor itu justru meledak dengan sendirinya. Aneh, ya aneh. Biasanya ban meledak atau kempes kalau menggilas sesuatu. "Aduh, kenapa Pak?" tanya temanku. "Ya nih, kenapa jadi gini ya?" Begini saja Den. Aden tunggu di sini. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini," kata tukang ojek kepada temanku. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat. Akhirnya temanku itu mau juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana, sambil duduk dan beristirahat di atas batu yang sudah berlumut. Temanku tak tahu kalau batu itu yang dia duduki adalah nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar, temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya, dan makhluk itu seperti tertawa mengikik dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Hihihi. Temanku yang dari tadi komat kamit membaca doa, tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut. Singkat cerita, temanku itu sudah dibawa ke rumah oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Malam kian larut. Teman-temanku satu persatu beranjak tidur, kecuali aku dan temanku Rudi. Kami mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi kuburan. Jam itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku Rudi melihat sesosok bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melintas di dekat masjid tua. Kamu lihat itu enggak?" tanya Rudi sambil memegang pundakku keras sekali. "Melihat apa?" tanyaku heran. Karena memang aku tak melihat apa-apa.
Itu tuh pocong, tambah Rudi lagi. Lalu aku pun refleks melihat ke arah dia menunjuk. Dan aku pun melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Kami pun sontak langsung berteriak, "Pocong!" sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya, "Ada apa?" Lalu kami menceritakan yang kami alami tadi. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 dini hari, ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya kami pun tidur kembali di kamar, kecuali si Rudi yang tidur di sofa kamar tamu karena kamar tidur sudah penuh. Sekitar jam 4 dini hari, kami dikagetkan oleh teriakan Rudi yang keras sekali. Kami pun keluar kamar. Dan di depan mata kami terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami itu. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa, meminta kekuatan dari yang di atas. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, serasa di dalam mimpi. Setelah sadar, kami berusaha menolong teman-teman kami yang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk benar-benar tidak tidur sambil bersama-sama membaca doa. Sekitar pukul 5:30 pagi, seusai kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata Pak Kosim. Kata beliau, kami disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang, karena ada yang meninggal. Siangnya, kami datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan turut bela sungkawa. Setelah dipersilahkan masuk, kami pun berdoa di samping jenazah. Namun betapa kagetnya kami setelah kami lihat orang yang meninggal itu ternyata wajahnya sama persis dengan pocong yang kami lihat tadi malam. Sekian cerita misteri episode kali ini. Tunggu ya cerita misteri berikutnya.